ini. A few moments later. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimatul Mahmuda, NIM 12300025043. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kelima, yaitu fisika kesehatan tentang biolistrik, khususnya pada sel saraf dan jantung. Yuk simak penjelasannya. A few moments later. Nah, di sini ada keterangan tentang morfologi saraf dan juga ada contoh gambarnya. Nah, yang pertama yaitu ada dendrit. Nah, dendrit ini bagian yang berbentuk seperti cabang-cabang kecil. Fungsinya menerima rangsangan atau impuls dari neuron lain, lalu meneruskannya ke badan sel. Yang kedua yaitu badan sel atau soma. Nah, ini tuh merupakan pusat sel saraf yang berdiri inti sel atau nukleus. Disinilah informasi dari dendrit diproses sebelum diteruskan. Untuk yang ketiga ada akson. Nah, serabut panjang yang berfungsi menghantarkan impuls keluar dari badan sel menuju neuron lain atau ke otot atau ke lenjar yang ke inti sel atau nukleus. Nah, ini tuh terletak di dalam badan sel dan fungsinya untuk mengatur aktivitas sel. Lanjut ke selubung mielin. Nah, lapisan pelindung yang menyelimuti akson fungsinya yaitu mempercepat penghantaran impuls dan melindungi serabut saraf. Dan ada nodus ranvier. Nah, ini itu celah-celah di antara selubung mielin. Di bagian ini impuls itu meloncat sehingga penghantarannya menjadi lebih cepat. Dan juga ada ujung akson atau terminal sinaps, bagian akhir dari akson yang berfungsi meneruskan impuls ke sel lain melalui zat kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, intinya gini guys. Nah, neuron terdiri dari dendrit yang menerima rangsangan, badan sel sebagai pusat pengolahan, dan akson yang menghantarkan impuls. Akson dilapisi mielin untuk mempercepat penghantaran dengan celah yang disebut nodus ranvier. Nah, impuls ini akhirnya diteruskan ke sel lain. Untuk yang kedua, pembahasan kedua yaitu ada mekanisme depolarisasi, repolarisasi potensi aksi, dan perambatan potensial aksi. Aku akan menjelaskan satu-satu ya. Baik, dari mekanisme depolarisasi. Nah, depolarisasi ini merupakan fase ketika bagian dalam sel saraf berubah dari negatif menjadi positif. Nah, untuk prosesnya yaitu awalnya sel dalam kondisi istirahat. Nah, itu atau min 70 MV. Nah, yang kedua ketika ada rangsangan menuju kanal Na+ itu terbuka. Nah, ion Na+ masuk ke dalam sel, dan yang terakhir yaitu muatan berubah menjadi positif atau sekitar plus 30 MV. Nah, intinya gini, ketika sel saraf menerima rangsangan, saluran natrium itu terbuka sehingga ion natrium itu masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan perubahan muatan dari negatif menjadi positif yang disebut depolarisasi. Untuk yang kedua yaitu ada mekanisme repolarisasi. Nah, repolarisasi ini merupakan proses kembalinya muatan sel ke kondisi negatif. Prosesnya yaitu kanal Na+ mulai menutup, lalu kanal K+ terbuka, lalu ion K+ keluar dari sel, lalu muatan kembali menjadi negatif. Kadang terjadi melalui muatan lebih negatif dari normal sebelum stabil kembali. Nah, intinya gini, setelah depolarisasi, saluran natrium itu menutup dan saluran kalium itu terbuka. Nah, ion kalium keluar dari sel sehingga muatan kembali menjadi negatif. Proses ini disebut repolarisasi.
yaitu perambatan potensial aksi. Nah, perambatan potensial aksi ini merupakan proses penyebarnya impuls listrik sepanjang akson. Nah, untuk cara kerjanya yaitu depolarisasi ini di satu bagian akson, lalu impuls bergerak satu arah dan tidak kembali ke belakang karena ada periode refraktor. Nah, ada dua jenis perambatan yaitu kontinu dan saltatori. Yang pertama, kontinu itu terjadi pada akson tanpa meridian dan lambat karena harus melalui seluruh membran. Dan yang kedua, ada saltatori yaitu terjadi pada akson bermielin. Lalu impuls meloncat dari nodus Ranvier ke nodus berikutnya dan jauh lebih cepat. Nah, gini ya, intinya itu impuls saraf itu merambat sepanjang akson melalui proses berantai. Pada akson bermielin ini, impuls itu melompat dari satu nodus Ranvier ke nodus berikutnya, sehingga penghantarannya menjadi lebih cepat. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya yaitu ada mekanisme sinyal listrik pada otot. Nah, yang pertama yaitu impuls dari saraf. Impuls listrik dari neuron motorik mencapai ujung akson dan melepaskan asetilkotin atau ACH ke sel otot. Yang kedua yaitu ada depolarisasi otot, yaitu ACH membuka kanan ion sehingga Na+ masuk ke sel otot, menyebabkan perubahan muatan listrik dan terbentuk potensi aksi. Yang ketiga ada penyebaran sinyal. Nah, potensi aksi ini menyebar ke dalam serat otot melalui T atau tubulus, lalu merangsang pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Yang keempat yaitu ada kontraksi otot yang merupakan ion Ca2+ memungkinkan interaksi aktin dan miosin sehingga otot berkontraksi dengan bantuan energi ATP. Dan yang kelima ada relaksi yang merupakan Ca2+ dipompa kembali ke retikulum, interaksi berhenti dan otot kembali rileks. Lanjut pembahasan berikutnya yaitu mekanisme sinyal listrik pada jantung. Nah, yang pertama yaitu impuls dimulai dari SA node atau sinoatrial di atrium kanan. SA node mengatur irama detak jantung secara otomatis. Dan yang kedua yaitu penyebaran ke atrium, yang merupakan impuls menyebar ke seluruh atrium sehingga atrium berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel. Dan yang ketiga menuju AF node, yaitu merupakan impuls sampai ke AF node dan mengalami sedikit penundaan agar ventrikel sempat terisi darah. Dan yang keempat yaitu menyebar ke ventrikel. Impuls itu diteruskan melalui berkas His dan serabut Purkinje, sehingga ventrikel ini berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Dan yang kelima yaitu repolarisasi atau relaksasi, yaitu merupakan setelah kontraksi sel jantung mengalami repolarisasi sehingga jantung kembali rileks sebelum siklus berikutnya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, sinyal listrik jantung itu bekerja secara otomatis dan teratur untuk menghasilkan detak jantung yang menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Yang pertama itu ada diameter akson. Nah, semakin besar diameter akson, semakin cepat impuls diantarkan karena hambatan di dalam sel lebih kecil. Dan yang kedua yaitu ada sulcus mielin. Nah, adanya mielin itu mempercepat impuls melalui konduksi saltatori atau loncat dari nodus ke nodus. Tanpa mielin impuls lebih lambat. Yang ketiga ada suhu. Nah, suhu yang lebih tinggi itu mempercepat reaksi kimia dan pergerakan ion. Lalu impuls itu lebih cepat. Nah, suhu ini rendah memperlambat penghantaran. Dan yang keempat ada kekuatan rangsangan.
Nah, rangsangan yang kuat dapat mempercepat timbulnya potensi aksi, tetapi kecepatan rambat itu tetap dipengaruhi struktur saraf. Dan yang kelima itu ada kondisi saraf. Nah, saraf yang sehat itu menghantarkan impuls lebih cepat. Kerusakan atau misalnya pada myelin dapat memperlambat atau menghambat impuls. Dan yang keenam yaitu konsentrasi ion atau Na+ dan K+. Nah, perbedaan konsentrasi ion mempengaruhi pembentukan potensi aksi. Jika tidak seimbang, penghantaran impuls itu akan terganggu. Bahasan yang selanjutnya yaitu mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Nah, yang pertama itu ada rangsangan atau stimulus. Nah, rangsangan seperti panas, nyeri, atau sentuhan diterima tubuh. Dan yang kedua itu ada reseptor. Nah, reseptor ini atau kulit atau organ indera yaitu mendeteksi rangsangan dan mengubahnya menjadi impuls listrik. Dan yang ketiga itu ada neuron. Nah, neuron sensorik atau aferen. Nah, yaitu menghantarkan impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Nah, lalu yang keempat yaitu ada interneuron atau di sumsum tulang belakang, yaitu mengolah informasi dan langsung menentukan respon tanpa melalui otak atau refleks. Dan yang kelima ada neuron motorik atau eferen, yaitu membawa perintah dari sumsum tulang belakang ke efektor. Dan yang keenam yaitu ada efektor atau otot atau kelenjar. Nah, yaitu menjalankan respon, misalnya otot itu berkontraksi. Dan yang ketujuh yaitu ada respon. Nah, respon ini itu terjadi gerakan yang sangat cepat, misalnya menarik tangan dari benda panas. Ciri khas lengkung refleks itu yaitu respon cepat dan otomatis, tidak melalui otak terlebih dahulu, dan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang morfologi bagian utama pada jantung. Di sini ada keterangan dan juga ada contoh gambarnya. Yang pertama yaitu ada atrium kanan atau serambi kanan. Nah, ini itu menerima atrium kanan itu menerima darah kotor atau kurang oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava. Dan yang kedua yaitu atrium kiri atau serambi kiri, yaitu menerima darah bersih atau kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis. Dan yang ketiga ada ventrikel kanan atau bilik kanan, yaitu yang memompa darah kotor ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang keempat ada ventrikel kiri atau bilik kiri. Nah, ini tuh yaitu memompa darah bersih ke seluruh tubuh melalui aorta atau dinding yang paling tebal karena kerja paling berat. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme konduksi jantung. Nah, konduksi jantung itu merupakan proses pengantaran impuls listrik di dalam jantung yang mengatur detak secara otomatis dan teratur. Dan yang tahapan konduksinya itu yang pertama ada SA node atau sinoatrial atau node. Impuls listrik itu dimulai dari SA node di atrium kanan. Bagian ini disebut pacemaker alami karena mengatur irama jantung. Dan yang kedua yaitu penyebaran atrium. Impuls ini menyebar ke seluruh atrium sehingga atrium berkontraksi dan mendorong darah ke ventrikel. Dan yang ketiga ada AF node. Impuls ini sampai di AF node dan mengalami penundaan singkat agar ventrikel terisi darah dengan maksimal. Dan yang keempat ada berkasis. Impuls ini diteruskan dari AF node ke ventrikel melalui berkasis. Dan yang kelima yaitu ada serabut Purkinje. Nah, ini itu impuls menyebar ke seluruh ventrikel sehingga ventrikel berkontraksi kuat untuk memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Pembahasan terakhir yaitu perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Nah, otot jantung ini memiliki bentuk bercabang, memiliki garis kulit tetapi tidak terlalu jelas dan biasanya memiliki 1-2 inti sel di tengah. Nah, otot ini itu bekerja secara tidak
sadar atau otomatis dengan kontraksi yang teratur atau ritmis, tidak mudah lelah dan hanya terdapat pada jantung untuk memompa darah. Dan yang kedua, otot polos. Nah, otot polos ini berbentuk gelendong atau lonjong, tidak memiliki garis lurik dan memiliki satu inti di tengah. Otot ini bekerja secara tidak sadar dengan kontraksi yang lambat tetapi tahan lama, serta terdapat pada organ dalam seperti usus, lambung, dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu otot lurik. Nah, otot lurik atau disebut otot rangka ini tuh berbentuk silindris panjang, memiliki garis lurik yang jelas dan memiliki banyak inti di tepi sel. Otot ini itu bekerja secara sadar atau volunter. Kontraksinya cepat tapi mudah lelah dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh karena melekat pada tulang. A few moments later.